Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat Al-Fatih, kita ketemu lagi masih dengan Pak Puji di sini. Kita akan menggali informasi lebih dalam lagi terkait dengan produk-produk Al-Fatih ya, yang secara sebagian besar ya hampir semuanya itu diformulasikan oleh Pak Puji. Jadi untuk kali ini kita akan membahas nih varian dari Yuki Milk. Kalau sebelumnya kita udah bahas Yuki Milk yang Yuki Milk ya, yang varian almond dan kurma gitu ya. Untuk saat ini kita akan yang versi berarti bisa dikatakan original nggak Pak ini Pak? Ya ini versi originalnya bukan ya. Jadi kalau kemarin Yuki Milk yang booster yang sus kurma dan almond itu kan kambingnya Etawa. Kayaknya sekarang kalau nggak salah, kalau informasi Etawa dan Sapira dicampur. Sekarang ya semuanya, jadi kita dapat semuanya kayak gitu. Ya, nah kalau Yuki Milk ini yang original dalam arti kata ini kan kambing Sapera, murni kambing Sapera, maka harganya kan lebih mahal daripada susu kambing Etawa. Nah perbedaannya Sapera sama Etawa, kalau saya sudah mencoba, kalau Etawa kalau saya minum mesti ada ujungnya nek gitu. Oh masih ada neknya. Nek. Kalau Etawa kemungkinan lemaknya kan tinggi. Nah, kalau saya ngomongnya kelembabannya lebih tinggi. Kalau ini tidak nek, tanpa apa-apa pun sudah tidak nek. Dari istilahnya minum sampai ke ujungnya ya Pak ya? Tidak. Iya, itu ringan. Nah, makanya kita mencoba pada mungkin ini sebenarnya untuk dewasa bisa, untuk anak-anak bisa, orang tua juga berarti bisa. Semua ya, semua umur nah, berarti bisa. Pada orang-orang yang minum susu nek, nah ini bisa jadi pilihan lah ya. Jadi pilihan ke Yuki Milk itu. Selain ini sebenarnya digunakan untuk kalau untuk anak-anak itu anak-anak yang malas makan, antibodinya lemah, terus fisiknya ringkih, sakit-sakitan itu. Jadi minum ini ada antibodinya buat dia. Gitu. Nah kalau orang dewasa ya antibodinya ada tapi ya ringan gitu, ya untuk suplemen. Tapi dibanding kalau diantara, kalau saya suruh milih, kalau saya pribadi, saya mending Sapera untuk saya yang nilai kelembabannya tinggi itu lebih enak di Sapera. Kalau untuk ini Pak, kalau kemarin kan untuk yang almond kurma itu kan ketika anak sudah mulai makannya bervariasi. Kalau ini apakah sama atau bisa lebih? Ini bisa lagi, untuk lebih muda lagi, lebih bayi lagi gitu. Kalau kemarin kan 2 tahun lah ya kita sarankan ke atas, itu masih bisa 3 tahun, 4 tahun itu baru bisa lah ya. Nah kalau ini dia saya sudah biasa dulu di usia 3 hari saya minum. Berarti boleh bahkan ya untuk susu yang ini yang Yuki yang Chickwood Milk itu kan hampir sama ini, cuma ini kan dari kambing Sapera, bedanya cuma itu. Gitu deh, mungkin karena harganya lebih di atas Kikot, karena itu pemilihan bahan susunya yang karena beda itu lebih mahal. Kenapa produksivitas dari kambing Sapera itu untuk susunya lebih sedikit tapi ke dagingnya lebih bagus. Kalau kambing Etawa susunya banyak, tapi produksi dagingnya pada induknya jelek gitu. Jadi memang diarahkan ke ini, ke susu ya. Kalau ini sedikit jadi mesti harganya ya naik. Barang sedikit permintaan ada ya mesti ya secara umum harganya mesti di atas inilah, di atas rata-rata, di atas susu kambing Etawa. Nah itu. Kalau ini ada ini nggak spesifik dalam arti kondisi lidahnya seperti apa? Oh ini yang nggak boleh, ini yang boleh, ini kalau ini gimana Pak? Apa ini itu umum aja? Ini umum, lebih umum. Jadi tapi pada anak-anak yang sudah terlalu lincah, ini tambahin lincah lagi. Makanya kalau anak-anak sudah lincah sebenarnya nggak perlu susu. Ya, yang penting kalau siap orang tuanya nggak iya nggak masalah ya Pak ya itu ya. Ya istilahnya kalau udah terlalu lincah, hiperaktif ya jangan minum inilah. Tapi disarankan untuk yang produknya ya aktif tapi masih biasa saja, minum ini mesti akan meningkat nilai keaktifannya. Siap berarti yang jadi orang tua ya, istilahnya itu ya. Yang tadinya
maghrib sudah tidur ya jam 9 baru tidur. Tapi kalau jam 11 belum tidur minum ini ya jam 12 jam 1 baru tidur. Itu karena terlalu aktif gitu. Iya. Memang ini dibuat untuk anak-anak yang kurang aktif di era sekarang gitu. Kalau untuk yang anak-anak tidak terlalu yang terlalu aktif itu susu di luar itu udah banyak. Susu yang pokoknya susu sapi, susu macam-macam di luar itu sudah ada. Dan saya tidak mau membuat sesuatu yang di luar sudah terlalu banyak gitu. Jadi saya ngambil space pasar anak-anak yang kondisinya fisiknya lemah, antibodinya lemah, malas makan, nilai gizinya kurang. Nah ini nggak perlu tiap hari. Misalnya kalau untuk suplemen ya, yang penting makanan pokok itu. Ini seminggu 2 kali udah cukup. Jadi ini sebagai pendamping makanan pokok. Benar-benar pendamping. Misalnya satu box ini isinya 10 berarti kan cuma 8 saset yang dipakai dalam 1 bulan. 8 saset berarti kan lebih 1 minggu. Berarti kan 5 minggu lah digunakan untuk 5 minggu. 5 minggu ini harganya berapa ini? Kalau nggak salah 150 ya? Iya. Iya. 150 berarti kan 15.000 satu saset. Berarti sebulan itu cuma 120 sebulan. Karena narasinya bukan tiap hari. Memang dibuat narasinya tidak tiap hari karena kualitasnya bagus. Nah, nanti ada susu yang harganya 25, 30 tiap hari. Boleh di ujungnya sebulan 2 bulan minum ini seminggu 2 kali, minum itu setiap hari. Nanti nilai kesehatannya boleh dilihat lah gitu. Yang penting satu, sama-sama minum ini, makanan yang sifatnya lembab itu tidak terlalu dikonsumsi. Gitu ya. Kalau dikonsumsi ya netral, dia tenggelam oleh makanan kelembab. Ya. Tapi dia bisa istilahnya ngimbangi dikit lah, jadi tidak terlalu tenggelam sekali bahasanya kayak gitu. Memang tetap kembali lagi untuk pemilihan menu makanan juga. Ya itu pengaruh. Pengaruh sekali ya. Minum ini setiap hari kemudian makannya jus apa tiap hari ya percuma ya Pak ya. Nggak ada hasilnya ini. Iya. Cuma ini yang perlu manfaat di ini aja Pak ya. Jangan kemudian karena minum ini seminggu 2 kali terus minum es krim apa yang lembab dingin, jus dan sebagainya terus ngomong wah ini nggak ada fungsinya, ya karena dinetralkan. Supaya fair lah ya, jadi minum ini tapi makanan dijaga atau tidak terlalu ekstrim, insya Allah hasilnya kan. Sehingga manfaat yang memang diharapkan itu tercapai. Iya gitu. Nah ini supaya ini kan bukan istilahnya obat ya, ya istilahnya. Jadi nilai kekuatannya itu bukan sebagai obat, tapi lebih kepada suplemen. Makanya untuk menangkal itu tidak seperti yang dibayangkan seperti obat. Ini harus dipahami. Karena kadang, oh ini anak saya udah 2 kali, tapi masih sakit-sakitan, loh makannya masih lembab dingin ya. Kemudian yang disalahkan ini kan ya lucu gitu, nggak objektif lah ya gitu. Jadi ini buat teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak atau rekan-rekan semua dalam berbicara tentang suplemen dan fungsinya, maka kita harus berbicara tentang nilai keseimbangan. Ini sifatnya hangat, maka akan tenggelam oleh sifatnya dingin lembab itu. Nah, makanya kalau dia sudah jaga makan, tidak makan lembab dingin, minum ini itu prognosanya bagus. Itu kelihatan. Kalau untuk manfaat yang diinginkan tercapai ya. Ya, sahabat ya terkait dengan produk Yuki Milk ya. Jadi memang sifatnya suplemen ya, memang sebagai pendamping utamanya tetap di makanan pokok yaitu karbohidrat dan protein. Dan bagi sahabat, Bapak Ibu sekalian yang di rumah yang ketika dilihat kok anaknya masih kurang aktif, kurang bergairah atau tidak terlalu semangat, bisa Yuki Milk jadi pilihan ya, pilihan untuk tambahan minum ya. Paling nggak tadi berapa? Seminggu 2 kali insya Allah udah cukup ya, sudah mencukupi. Ya, kalau ada pertanyaan bisa sampaikan via komentar. Dan pastikan Yuki Milk ada di rumah masing-masing.
bisa hubungi agen-agen terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.